Di tahun ini muncul Kepgub baru yaitu Kepgub nomor 458 tahun 2026. Jadi secara garis besarnya sama aja ya Bang ya. Paling yang membedakan itu adalah kriteria pemberian, pengurangan dan pembebasan pokok PBBP 2 di bagian. Berarti sebenarnya dari Kepgub 458 ini intinya lebih mempermudah wajib pajak ya Mpok ya, jika ingin mengajukan permohonan gitu-gitu ya Mpok ya. Ya betul banget sih Bang Eriko. Bahkan besaran tarif keringanannya pun juga masih sama seperti Kepgub 857 tahun 2025 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye Bang Eriko dan Aye Mpok Nana. Selamat datang di podcast obrolan pajak daerah Bapenda DKI Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Halo Mbak Nana, apa kabar nih Mpok? Alhamdulillah baik Bang. Bang Eriko gimana? Alhamdulillah sehat juga Mpok. Sehat juga ya. Cuman nih Bang, akhir-akhir ini di kantor terutama lagi banyak yang radang sama batuk. Iya betul ya. Makanya kita ingetin nih ke sobat pajak semua betul. buat jaga kondisi, istirahat yang cukup, minum vitamin, makan yang bergizi gitu ya. Karena cuacanya tuh lagi nggak menentu banget sekarang tuh. Kadang panas, tapi panasnya tuh panas yang kering gitu. Nggak sih, jadi lembab banget gitu. Jadi kondisinya juga bikin imunnya mungkin makin. Betul ya. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mpok? Nah sebentar Bang, sobat pajak juga sabar. Sebelum kita membahas topik apa nih yang mau kita angkat di pagi hari ini, kita mau lihat bareng-bareng dulu video yang akan diputar sesaat lagi. Tara. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, itu tentang pengurangan pokok PBBP 2. Pengurangan pokok PBBP 2 sebesar nilai tertentu dalam rangka membatasi kenaikan PBBP 2 yang harus dibayar tahun pajak 2026 tidak melebihi 5% dari PBBP 2 yang harus dibayar tahun pajak 2025. Entah itu orang pribadi ataupun badan ya, bisa juga ngajuin lagi tuh Bang Andre ya, ngajuin keringanan atau pengurangan gitu. Ayo sobat pajak, segera manfaatkan keringanan atau diskon pembayaran PBB sebesar 10% yang akan berakhir kapan Po? SPPT PBB 2026 ini udah terbit dari bulan April 2026. Itu sudah resmi kita lakukan penetapan massal dan kita sudah kirim lewat email yang sudah terdaftar di pajak online. Pastikan kalian sobat pajak mengisi emailnya dengan benar, nomor handphonenya dengan benar agar sobat pajak bisa menerima informasi terkini dari Bapenda Jakarta. ISPPT itu adalah elektronik surat pemberitahuan pajak berutang, disingkat jadi ISPPT. Itu adalah satu produk hukum dari Bapenda DKI Jakarta di mana dipakai untuk menetapkan besaran pajak berutang untuk PBBP 2 di wilayah DKI Jakarta. Jadi Bapenda dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mengimbangi dengan teknologi. Jadi sekarang SPPT pun sudah beralih dalam bentuk elektronik, simple dan juga menyelamatkan hutan kita Bang. Kan kita mengurangi penggunaan kertas ya Bang. Di episode kita kali ini kita akan bahas tuntas mengenai ISPPT. Jadi bagi sobat pajak untuk tahun 2026 ini Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan pembebasan PBBP 2 dengan syarat itu tertuang di dalam keputusan Gubernur nomor 339 tahun 2026 tentang kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan tahun 2026. Sebenarnya pembebasan sendiri itu kan diberikan secara jabatan tuh ya Bang Andre Pomia ya. Jadi bukan diajukan aslinya gitu ya, tapi karena case ini ternyata dia nggak dapet, yang dikarenakan sebenarnya subjek pajaknya itu memang bukan yang sebenarnya gitu. Contohnya ini sudah meninggal, jadi solusinya apa nih ya? Nah gimana Bang, setelah melihat cuplikan video tadi, udah ada gambaran belum kita mau ngomongin apa? Udah jelas ya Mbak sebenarnya tentang PBBP 2 kan. Tapi lebih spesifiknya kita mau bahas apa sih Mbak? Nah jadi gini Bang, di tahun ini muncul Kepgub baru yaitu Kepgub nomor 458 tahun 2026 yang mengatur tentang kriteria pemberian, pengurangan dan pembebasan pokok PBBP 2 kepada masyarakat seperti itu. Nah
Padahal sebelumnya sudah ada Kepgub nomor 857 tahun 2025 yang mengatur tentang hal serupa. Jadi sebenarnya kita di sini itu mau mengulik apa sih bedanya 458 dengan 857 yang saat itu memang sudah berlaku di tahun tersebut. Oke. Gitu. Nah, kita mau mengulik apakah sama aja atau lebih mempermudah masyarakat. Jadi perbedaannya ini dari sisi existing sekarang tuh seperti apa begitu sih. Nah, kalau Bang Eriko sendiri udah tahu belum perbedaannya tuh apa? Bisa disampaikan nggak? Kalau saya sih sebenarnya udah baca ya Mbak ya. Mungkin dari kriteria pengurangan pokok PWP 2 atas permohonan wajib pajak. Bener nggak Mbak? Ada kriteria yang terbaru itu nggak di pengurangannya ya? Coba Bang Eriko mungkin bisa dijabarkan terkait kriteria, dokumen pendukung dan apa aja sih yang harus disiapkan agar mendapatkan pengurangan pokok PBB P2 ini. Oke, jadi gini Mbak. Jadi menurut Kepgub 857 yang tahun 2025 itu kriteria dokumennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek PBB P2 yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB P2-nya sulit dipenuhi. Nah, itu dokumen yang diperlukan antara lain yang pertama adalah surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak berpenghasilan rendah. Yang kedua adalah fotokopi tagihan listrik, air, telepon, atau dokumen lain yang sejenis. Nah, untuk yang kedua adalah objek PBB P2 yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian atau penurunan nilai aktiva bersih pada tahun pajak sebelumnya. Dokumen yang diperlukan untuk wajib pajak badan ini adalah fotokopi laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT tahunan PPH untuk tahun buku sebelum tahun pajak yang dimohonkan, yaitu berupa laporan laba rugi atau laporan aktivitas untuk wajib pajak bulan yang terbentuk hukum nirlaba seperti yayasan atau sejenisnya. Baik, berarti laporan keuangannya ya laporan keuangan itu dilaporkan di SPT. Betul. SPT yang memang menyatakan bahwa memang perusahaan tersebut nilai aktifanya lagi menurun nih Mpok, jadi ada kerugian kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah objek PBB P2 yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan. Kalau tadi kan yang nilai aktifanya turun, nah kalau ini yang dinyatakan pilot oleh keputusan pengadilan. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan adalah fotokopi putusan pengadilan yang menyatakan wajib pajak memang pilot. Dan yang kedua adalah fotokopi surat penunjukan kurator. Kayak gitu Mpok, ini untuk yang pilot. Dan kriteria keempat adalah objek pajak PBB P2 yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan atau kerusuhan. Force major ya. Betul. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan adalah surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa objek pajak PBB P2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan atau kerusuhan. Dan selanjutnya adalah data, informasi, keterangan, keputusan, atau dokumen sejenis lainnya yang memang menunjukkan bahwa objek PBB P2 tersebut terkena bencana alam atau force major tersebut. Baik, dan tentunya pasti juga dilampirkan foto. Iya, foto bukti-buktinya, ya. Jadi, betul. Kondisi saat ini terkait objek PBB yang mau dimohonkan itu seperti apa? Betul, ya. Okay. Nah, ini untuk yang kriteria kelima. Objek PBB P2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atau pendidikan khusus oleh swasta yang berbentuk yayasan. Dokumennya antara lain fotokopi surat keputusan yang menyatakan sekolah tersebut menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan. Baik. Nah, untuk yang keenam, objek PBB P2 yang mengalami kenaikan pokok pajak lebih dari 25% dari PBB P2 yang harus dibayar tahun pajak sebelumnya. Nah, ini juga bisa mendapatkan pengurangan, Pok. Lalu selanjutnya, objek PBB P2 yang menyediakan dan memanfaatkan fungsi ruang terbuka hijau sesuai rencana tata ruang wilayah. Ini nanti juga mendapatkan pengurangan, Pok. Lalu yang kedelapan, objek PBB P2 yang digunakan untuk kantor partai politik. Selanjutnya yang ke-9, objek PBB P2 yang digunakan untuk kantor lembaga keagamaan atau organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ini nanti juga bisa untuk mengajukan. Baik, berarti
misalnya itu kantornya yang kan kalau kita kan ada yang tempat ibadah sendiri ya. Ya, Nah, berarti ini untuk kantor yang mengurus agama. betul. Ya, Oh, itu I see. juga bisa. Oke. Lalu yang selanjutnya, objek PBBP 2 yang digunakan untuk kantor organisasi bantuan hukum yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, ini dibutuhkan dokumen khusus seperti fotokopi sertifikat akreditasi organisasi dari menteri yang memang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang berlaku. Jadi minimal akreditasinya B ya, Mpok, untuk bisa mendapatkan pengurangan PBBP 2-nya. Oke. Lalu ada lagi objek PBBP 2 yang digunakan untuk kantor organisasi profesi yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini sama, jadi dibutuhkan fotokopi yang memang menjelaskan bahwa kantor tersebut memang sudah diputuskan untuk organisasi profesi dari instansi pembina atau pengampunya. Profesi itu seperti mungkin contohnya Seperti dokter, seperti itu, advokat, nah itu oke. bisa. Lalu selanjutnya ada objek PBBP 2 yang digunakan untuk kantor lembaga amil zakat yang memiliki izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Ini sama, dokumen yang dibutuhkan tuh fotokopi yang memang Operasionalnya. betul. Lalu selanjutnya ada objek PBBP 2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan cagar budayanya. Itu bisa mengajukan pengurangan dengan dokumen yang dibutuhkan adalah surat keterangan atau dokumen sejenisnya yang memang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeliharaan, perawatan atau pemugaran bangunan cagar budaya sesuai bentuk aslinya. Lalu yang kedua tuh fotokopi lanskap areanya, Pok. Jadi kan kita pasti punya ya untuk di surat tanah atau surat bangunan itu kan ada fotokopi, ada bentuk lanskapnya. Nah, itu juga harus dilampirkan. Oke. Lalu kalau sudah, foto bangunan cagar budayanya juga dilampirkan untuk mendapatkan pengurangan kriteria tersebut. Nah, selanjutnya kriteria selanjutnya itu adalah objek PBBP 2 berupa bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan telah dilakukan pemeliharaan, perawatan atau pemugaran sesuai dengan bentuk aslinya. Ini dokumennya sama, Pok. Jadi surat keterangan yang memang menyebutkan bahwa bangunan tersebut di dalam situs cagar budaya dan digunakan untuk usaha. Sama, dia ada fotokopi lanskap dan foto cagar budayanya. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih, Pok. Ada objek PBBP 2 berupa kawasan suaka alam dan atau kawasan pelestarian alam yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan usaha atau sejenisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ini sama, dokumennya masih sama. Jadi SK yang menjelaskan bahwa memang digunakan untuk usaha, fotokopi lanskap dan foto suaka alamnya. Kayak gitu, Pok. Jadi suaka alam tuh yang kayak apa? suaka alam tuh kayak mangrove, kayak gitu-gitu, Pok. Gitu ya. Betul. Kalau yang cagar budaya? Cagar budaya tuh kayak kawasan kota tua, kayak gitu-gitu, kota Pok. tua itu ya. Bener. Oke. Kayak gitu. Nah, gitu, Pok. Jadi menurut Kepgub 857 tahun 2025 itu seperti itu. Nah, kalau menurut Kepgub 458 tahun 2026 isinya sama atau ada perbedaan ya, Mpok ya? Nah, gini Bang, Ayo mau jelasin juga nih ke sobat pajak semua. Jadi secara garis besarnya sama aja ya Bang ya. Paling yang membedakan itu adalah kriteria pemberian, pengurangan dan pembebasan pokok PBBP 2 di bagian objek PBBP 2 yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan atau pendidikan khusus oleh swasta yang berbentuk yayasan. Nah, itu pun hanya mengenai dokumen yang harus disertakan ketika wajib pajak ingin mengajukan keringanan. Oke. Nah, lalu pada Kepgub nomor 857 persyaratannya adalah fotokopi SK yang menyatakan sekolah tersebut menerima bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan. Sedangkan
Dalam Kepgub nomor 458 sendiri persyaratannya adalah fotokopi akta pendirian yayasan. Jadi ada penyempurnaan atau penambahan dokumen seperti itu yang harus disertakan. Nah, jadi intinya Kepgub nomor 458 tahun 2026 ini tidak mengubah banyak kebijakan yang ada pada Kepgub nomor 857 tahun 2025, melainkan memperjelas dokumen apa aja sih yang harus disiapkan dan dilampirkan begitu. Berarti sebenarnya dari Kepgub 458 ini intinya lebih mempermudah wajib pajak ya Mpok ya, jika ingin mengajukan permohonan gitu-gitu ya Mpok ya. Ya betul banget sih Bang Eriko. Bahkan besaran tarif keringanannya pun juga masih sama seperti Kepgub 857 tahun 2025, yaitu 100%, 50%, dan 25% sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dan keringanan ini pun juga harus diajukan sendiri oleh wajib pajak. Jadi selain mempermudah, namun juga mempertegas dokumen apa sih yang perlu ditambahkan atau disempurnakan ketika ada wajib pajak yang ingin mengajukan keringanannya. Oke. Berarti perbedaannya memang dikit ya Mbak, tapi lebih jelas lah di 458 ini dokumen apa aja yang diperlukan kayak gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, Kepgub ini juga mulai berlaku sejak tanggal 18 Mei 2026. Jadi kalau ada wajib pajak yang ingin mengajukan keringanan maupun pembebasan pokok, bisa melihat Kepgub nomor 458 tahun 2026 ini. Namun juga perlu kami infokan juga ke Sobat Pajak, Kepgub 458 ini juga tidak terlepas dari Kepgub 857. Ya. Jadi kalau misalnya memang di Kepgub 458 ini ketika dilihat nih, kok ada bagian yang kurang terkait kriterianya, bisa dilihat di 857-nya. 857, ya, okay. Jadi memang penyempurnaannya atas 857 ini. Jadi nggak mencabut Kepgub 857 ya Mbak ya, tapi menyempurnakan Kepgub 857. Betul sekali Sobat Pajak. Nah, jadi gitu ya. tidak mencabut yang 857, tapi di Kepgub 458 sendiri tertuliskan ada bagian yang tidak terpisah dari 857. Betul, kayak gitu Mpok. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau ditambahkan mengenai Kepgub 458 ini Pak? Sementara cukup mungkin Udah ya cukup Bang lengkap Eriko. Ya, Mbak, ya? Mungkin kita ringkas sedikit kali ya Boleh. Bang ya, terkait pembahasan kita tadi. Tadi kan Bang Eriko udah menjelaskan sedikit ya tentang kriteria dan dokumen apa aja yang dibutuhkan ketika wajib pajak ingin mengajukan keringanan pembayaran PBB P2-nya yang sesuai dengan Kepgub yang baru ini. Iya. Secara garis besar isi Kepgub 458 ini hampir sama dengan Kepgub 857 dan ada part bagian yang tidak terpisahkan dari Kepgub sebelumnya. Nah, lalu yang membedakan adalah kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok PBB P2-nya di bagian objek pajak yang digunakan Pendidikan. untuk penyelenggaraan pendidikan tadi. Lalu itu pun hanya mengenai dokumen-dokumen yang harus disertakan ketika wajib pajak ingin mengajukan keringanan. Betul, gitu. ya. Lalu pada Kepgub 857 juga persyaratannya adalah fotokopi surat yang menyatakan sekolah tersebut menerima bantuan operasional. Sedangkan di Kepgub 458 ditambahkan yaitu fotokopi akta pendirian. Dengan yayasan, betul ya. Nah, berarti saya mewakili wajib pajak, terima kasih banget ya Mpok. Udah dijelaskan secara rinci, jadi perbedaannya apa, dokumen yang dibutuhkan apa, bahkan tarifnya pun masih sama ya di Kepgub 857 ya Mpok ya gitu. Jadi nanti untuk wajib pajak yang masih punya pertanyaan atau nggak hanya cuma PBB atau pajak-pajak lainnya, bisa langsung menghubungi ke call center kita di 1500 177 atau bisa di media sosial kita yang nanti akan muncul di sini ya Mpok ya. Nah kayak gitu. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita untuk dapat informasi terbaru tentang dunia pajak daerah. Ya betul. Oke. Nah akhir kata saya Bang Eriko pamit undur diri. Dan Ayem Pok Nana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.